Oke, kembali kita lanjut lagi. Adik-adik yang terkasih, tadi sudah pernah tertegaskan bahwa hosti itu sungguh-sungguh tubuh Kristus dan anggur sungguh-sungguh darah Kristus. Nah, seperti yang kita tegaskan, Yesus sendiri dalam perjamuan malam terakhir menegaskan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Maka, sungguh yakin dan percaya bahwa roti itu sungguh-sungguh tubuh Kristus dan darah itu anggur sungguh-sungguh darah Kristus. Setelah kita merayakan Ekaristi, kita menyambut tubuh Kristus, maka kita juga menjadi satu di dalam Kristus. Oke, adik-adik. Nah, ada pertanyaan mungkin. Mengapa dalam setiap hari Minggu biasa, setiap hari Minggu, kita hanya menyambut atau menerima tubuh Kristus saja? Tubuh Kristus, kita menjawab amin. Mengapa tidak dengan anggur atau darah Kristus? Karena di dalam tubuh sudah terkandung darah. Nah, itu adik-adik. Lihat, tubuh kita, daging, di dalam daging ini ada darah. Otomatis kalau kita menyambut tubuh, kita juga menyambut darah, yaitu darah Kristus sendiri. Jadi satu kesatuan itu. Kemudian ada pertanyaan mungkin dari adik-adik, mengapa ketika imam mengatakan tubuh Kristus kita menjawab amin? Adakah yang sadar? Kita menjawab amin. Amin artinya setuju, benar, mengamini, mengiyakan. Amin, bahwa tubuh itu sungguh-sungguh tubuh Kristus. Tubuh Kristus, kita menjawab amin. Berarti kita mengamini dan mempercayai, meyakini bahwa itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus sendiri. Nah, itu adik-adik. Nah, kemudian mengapa sakramen atau hosti ini kita sambut pada hari Minggu? Nah, tentunya untuk tahu kita sambut pada hari Minggu, setiap hari Minggu adik-adik harus pergi ke gereja. Pergi ke gereja, duduk dengan kusuk, dengan orang tua, dengan teman, mungkin bisa dengan teman, dengan kenalan, silakan duduk tanpa membeda-bedakan. Karena kita satu di dalam Kristus. Hebat bukan? Nah, mengapa tidak ada pembedaan? Mau anak-anak, orang tua, semuanya ada di situ. Mau yang anak, misalnya kita umur 6 tahun, semua ada. Mengapa bisa seperti itu? Karena kita adalah gereja di dalam Kristus. Masih ingat? Biar anak-anak datang kepadaku. Masih ingat? Nah, tentu masih ingat. Oke, adik-adik mungkin bertanya, Prater, mengapa di tabernakel itu ada lampu yang biasanya warna merah atau disebut lampu Tuhan? Nah, itu menandakan bahwa hosti di dalamnya itu adalah hosti Maha Kudus yang sudah dikonsekrir oleh imam. Maka ketika ke gereja melihat ada lampu itu menyala dan di situ ada tabernakel dan ada hosti, kita harus hormat karena di dalam itu adalah Tuhan sendiri, kemah Tuhan atau rumah Tuhan itu sendiri. Kita berdoa di situ, kita memohon kepada Tuhan perlindungan dan segala macamnya, dan kita menghargai itu. Nah, ketika lampunya dimatikan, berarti itu tidak ada sakramen atau juga mungkin dipindahkan. Tapi yang ingin ditegaskan, ketika ada lampu Tuhan itu menyala, berarti di panti imam, berarti tabernakel tersebut tersimpan hosti kudus. Maka sikap kita sebagai orang beriman yang setiap hari Minggu menerima komuni kudus itu, kita menghormati itu karena itu sungguh-sungguh tubuh Kristus seperti ditegaskan itu tadi. Oke, kemudian kita boleh dan dapat menyambut komuni setiap hari Minggu. Apakah perayaan Ekaristi misalnya hari lain kita boleh menyambut? Boleh, sangat boleh adik-adik. Tapi umumnya pada hari Minggu kita berkumpul bersama keluarga, bersama gereja yang lain. Makanya di sana kita menemui teman-teman dari mana-mana. Misalnya ada yang dari satu kota atau kabupaten, ada di sana semua. Kita tanpa membeda-bedakan, semuanya hadir di dalam Kristus. Itulah semangat yang kita hidupi dalam Ekaristi, yaitu menerima tubuh Kristus dan darah Kristus satu. Tubuh dan darah ini satu, demikian juga kita sebagai anggota Kristus adalah satu, tidak ada pembedaan. Nah, oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, apa sih buah-buah sakramen Ekaristi yang kita terima? Ayo, ada yang punya pendapat? Nah, yang pertama yaitu persatuan kita dengan Tuhan. Karena yang pertama-tama kita sambut ke gereja itu ialah Tuhan.
Terus Prater, kalau kita salam damai atau bersalaman ketika ini saling menyapa, bersenda gurau, itu apakah kita tidak menyambut Tuhan? Kita menyambut Tuhan yang hadir dalam sesama kita. Nah, jika 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu adik-adik, Yesus selalu hadir ketika perayaan Ekaristi, dimanapun kita berdoa, Yesus selalu hadir di situ. Ingat ya sabdanya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, yaitu persatuan dengan anggota gereja, yang seperti Prater tegaskan. Mengapa kita harus antri ketika itu berbaris, tertata dengan kusuk, menyambut komuni itu tubuh Kristus? Kita menjawab, amin. Nah, mengapa? Itu menandakan persatuan kita sebagai anggota gereja, semuanya menyambut. Nah, nanti adik-adik juga akan menyambut komuni itu. Nah, kebersatuan gereja ini tidak lain ialah kebersatuan dengan Kristus itu sendiri, seperti di kitab suci yang telah kita baca tadi. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Masih ingat kan? Nah, gereja itu selalu hidup dari sabda. Oke adik-adik, kemudian yang ketiga yaitu pengampunan dosa. Dengan menerima Kristus, kita dibaharui oleh Kristus itu sendiri. Nah, dengan berkumpul bersama pada hari Minggu dengan mama, papa, bude mungkin, atau teman-teman, rekan, siapapun yang kita temui, kita semua tersenyum. Kita memberikan senyuman Kristus, menegur dan menyapa layaknya Kristus yang menyapa. Dengan demikian, kita memberikan peneguhan kepada orang lain dan juga kepada diri kita, dan semuanya itu kita persatukan dalam doa dengan menerima komuni kudus. Oke, kemudian yang perlu diingat juga bahwa pelayanan kasih kepada sesama melalui kita yang menyambut komuni, Tuhan Yesus memberikan hidup dan kasih-Nya kepada sesama yang kita jumpai. Ingat kemarin materi kita tentang sahabat sejati. Siapa? Kristus. Sahabat sejati itu seperti apa? Memberikan nyawa. Siapa yang memberikan nyawa? Kristus. Buktinya disalib. Terus ketika disalib, berdarah enggak? Berdarah. Inilah darah Kristus. Tubuhnya disalib. Itulah tubuh Kristus. Ketika Ekaristi, kita mengenangkan peristiwa Kristus dan menghadirkan peristiwa itu di dalam kehidupan nyata. Ingat kan adik-adik? Tetap ingat, tetap semangat. Baik, itu materi kita